bagian humas dari Biro Hukum, kemudian ada juga dari tim dan staf sus lainnya. Dan di saat penyampaian argumentasi kita sampaikan bahwa masyarakat sipil hari ini hadir ke Kementerian Sosial untuk berpartisipasi dalam negara demokrasi tentunya ya, karena pemberian gelar pahlawan ini sebenarnya syarat akan pelibatan aktif dari masyarakat sipil dan juga transparan, dan pemberian gelar juga harus dilakukan dan dapat dikontrol bebas oleh masyarakat luas, dan itu sudah kita lakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang 20 tahun 2009 tentang gelar tanda jasa dan tanda pahlawan, sudah kita sampaikan. Dan setidak-tidaknya kita juga sudah menyampaikan terkait dengan rekam jejak Soeharto yang kami nilai itu tidak sama sekali layak untuk diberikan gelar pahlawan. Pertama, terkait dengan jejak Soeharto yang memiliki rekam jejak terkait dengan kejahatan kemanusiaan dalam konteks pelanggaran berat hak asasi manusia yang sudah ditetapkan oleh Komnas HAM. Ada 9 kasus, mulai dari kasus 65 sampai dengan 98, dan kasus yang ada di Aceh hingga Papua. Kemudian juga terkait dengan kejahatan tindak pidana korupsi, itu juga sudah kami sampaikan bahwa Soeharto tidak layak menjadi seorang pahlawan, karena Soeharto juga selain dia juga merupakan seseorang yang pernah diduga melakukan tindak pidana korupsi sejak tahun 2000 dan sudah melakukan persidangan, meskipun persidangannya sempat ditunda karena alasan kesehatan, tapi itu semua tidak pernah melupakan bahwa Soeharto punya rekam jejak dalam konteks tindak pidana korupsi. Dan perlu dicatat juga bahwa Soeharto adalah pemimpin terkorup abad ke-20 menurut badan PBB dari UN Polisi maupun Bank Dunia, dan juga dalam laporan Transparansi Internasional juga menyampaikan bahwa Soeharto adalah presiden terkorup. Dan kemudian juga kita sampaikan terkait dengan proses rekam jejak Soeharto terkait dengan kekerasan terhadap perempuan, kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, dan melakukan sejumlah tindakan-tindakan yang merepresi perempuan dan melakukan perbuatan terhadap perempuan. Kemudian juga berkaitan dengan kebebasan pers, kebebasan dan lain sebagainya, itu juga sudah kita sampaikan. Dan pada intinya ketika kita melihat bahwa syarat khusus yang seharusnya diberikan kepada gelar pahlawan itu seharusnya adalah seseorang yang memiliki nilai integritas, moral, dan keteladanan, tapi melihat rekam jejak Soeharto itu tidak layak sama sekali diberikan kepada Soeharto. Dan juga tadi di penghujung audiensi, Menteri Sosial sempat hadir dan kita sudah menyampaikan tanggapan dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto. Dan yang kedua terkait dengan dorongan dari organisasi masyarakat sipil di tingkat internasional. Sudah ada 30 lebih organisasi masyarakat sipil yang menandatangani petisi tersebut. Dan terakhir terkait dengan petisi yang sudah ditandatangani oleh 6.000 masyarakat dan sudah kita sampaikan dan diterima langsung oleh Menteri Sosial. Dan harapannya penolakan tersebut itu dapat dijadikan pertimbangan bagi Kementerian Sosial untuk tidak mengusulkan nama Soeharto menjadi pahlawan, karena prosesnya akan terus bergulir. Di bulan Juli akan ada sidang dengan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Pahlawan sebelum nantinya Presiden akan menetapkan dan memberikan gelar pahlawan di bulan November. Tapi harapannya itu semua tidak terjadi, karena kita tahu hari ini konsolidasi elit begitu kuat. Dan kita juga tahu bahwa presiden hari ini adalah mantan menantu dari Presiden Soeharto. Dan jangan kita biarkan bahwa Soeharto yang memiliki rekam jejak buruk seperti itu dapat diberikan gelar pahlawan, karena ini akan menghapuskan sejarah kelam bangsa kita, menghapuskan ingatan kolektif akan kekerasan yang terjadi di masa lalu, menghapuskan rekam jejak terhadap penegakan hukum terkait dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Soeharto. Dan juga ini bertentangan dengan